Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahib Akram. Saya dari Prodi Agri Bisnis Hortikultura semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu lama dan tetap. Kemudian, iklim juga adalah peluang statistik dari unsur-unsur keadaan atmosfer dengan penyelidikan dalam waktu lama minimal 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Kemudian, iklim memiliki beberapa unsur dan karakteristik. Untuk unsurnya yaitu yang pertama hujan, yang kedua intensitas cahaya, kemudian angin, temperatur, dan yang terakhir kelembaban. Sedangkan dari karakteristiknya, yang pertama adalah periode waktu lama, kemudian daerah yang luas, yang ketiga hasil rata-rata cuaca, dan yang terakhir keterkaitan iklim antar daerah. Nah, di sini iklim di beberapa tempat itu berbeda-beda karena intensitas cahaya matahari di satu tempat dengan tempat lain juga berbeda-beda, curah hujannya juga berbeda-beda, kondisi anginnya, temperatur, dan kelembabannya pun berbeda-beda. Maka dari itu, sangat wajar jika bumi ini memiliki iklim yang jenisnya sangat banyak. Karena dari unsur-unsur dan karakteristik tadi, yang tiap-tiap tempat itu berbeda-beda. Kemudian, mari kita beralih kepada jenis-jenis iklim. Untuk dua sub utama dari jenis iklim ada dua. Yang pertama adalah iklim matahari dan yang kedua adalah iklim fisik. Untuk iklim matahari sendiri terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama iklim tropis, kemudian subtropis, iklim sedang, dan yang terakhir iklim dingin. Untuk iklim matahari sendiri ini diperhitungkan berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi. Untuk sub pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis ini melingkupi daerah tropis, yaitu daerah di sekitar ekuator atau garis bumi. Untuk daerah tropis ini merupakan tempat yang hangat dan lembab sepanjang tahun. Ciri-ciri dari iklim tropis yaitu suhu udara rata-ratanya tinggi, amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan, serta curah hujan yang banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis ini yaitu daerah subtropis melingkupi daerah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Kondisi iklim ini diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan salju, ataupun tornado. Daerah beriklim subtropis juga memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim tadi memiliki ciri-ciri tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembaban, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Kemudian, yang ketiga adalah iklim sedang. Dalam geografi, garis lintang sedang atau tepi dunia itu terletak di antara tropika dan lingkaran kutub. Perubahan di daerah ini antara musim panas dan musim dingin biasanya sejuk daripada terlalu panas ataupun terlalu dingin. Tapi di beberapa tempat tertentu, variasinya bisa dibilang cukup ekstrim. Ciri-ciri dari iklim sedang yaitu banyak gerakan-gerakan udara siklonal, dan tekanan udaranya pun sering berubah, sehingga sering terjadi badai secara tiba-tiba. Kemudian, amplitudo suhu tahunan lebih besar, dan amplitudo suhu harian lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah seperti iklim tropis ataupun iklim subtropis tadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah iklim dingin. Iklim dingin atau biasa disebut iklim kutub, itu terdapat di daerah kutub. Di daerah itu, musim dingin berlangsung lama, dan musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Udaranya pun kering, tanahnya selalu beku sepanjang tahun, dan seluruh tanah ditutupi es. Kemudian, mari kita beralih ke iklim fisik. Pembagian iklim ini berdasarkan keadaan yang ada di muka bumi, baik itu mengenai daratan, lautan, relief muka bumi, angin, maupun laut. Iklim ini terbagi menjadi iklim maritim,
iklim kontinental, dan iklim pegunungan. Yang pertama adalah iklim maritim atau iklim laut. Iklim ini dipengaruhi oleh angin laut dengan ciri-ciri amplitudo harian dan tahunan kecil, banyak turun hujan dan kadang disertai adanya petir. Kemudian yang kedua adalah iklim kontinental atau iklim darat. Untuk iklim ini dipengaruhi oleh angin darat dengan ciri-ciri amplitudo suhu harian besar. Pada siang hari suhunya panas dan pada malam hari suhunya cukup dingin. Untuk amplitudo suhu tahunan besar, pada musim panas suhunya tinggi dan pada waktu musim dingin suhunya rendah. Dan yang terakhir adalah iklim pegunungan. Iklim ini dipengaruhi oleh angin pegunungan dengan ciri-ciri amplitudo suhu harian besar, tekanan udaranya rendah, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup terik. Kemudian untuk selanjutnya marilah kita beralih ke klasifikasi iklim. Untuk klasifikasi sendiri menurut para ahli ada 4. Yang pertama adalah Jung Hoon. Menurut klasifikasi ini iklim terbagi menjadi 4, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Sedangkan oleh Köppen iklim terbagi menjadi 5, yaitu iklim A atau iklim hujan tropik, iklim B yaitu iklim kering, iklim C atau iklim sedang, iklim D atau iklim dingin, dan iklim E atau iklim kutub. Sedangkan iklim Schmidt dan Ferguson dan juga iklim Oldemann itu pengklasifikasikan menggunakan perhitungan dari bulan basah, bulan lembab, dan juga bulan kering dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian mari kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu unsur iklim yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Unsur yang pertama adalah suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, baik itu panas dan dingin, diukur dengan termometer. Kondisi suhu ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan, karena hewan memiliki tingkat tanggap terhadap pengaruh lingkungan itu berbeda-beda. Setiap spesies memiliki syarat suhu yang berbeda-beda, tergantung dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Contohnya, hewan yang hidup di kawasan tropis tidak dapat hidup apabila bertahan hidup itu di iklim gurun ataupun iklim dingin. Mereka tidak akan bisa hidup karena mereka tidak memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap iklim yang berbeda dengan iklim yang seharusnya mereka hidupi. Kemudian yang kedua adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara, dapat diukur dengan hygrometer. Kelembaban udara ini juga berpengaruh terhadap kehidupan hewan yang memang tempat hidupnya itu daerahnya lembab, seperti mikroorganisme dan beberapa jenis cacing. Selanjutnya adalah angin. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pada proses penyebaran makhluk hidup, angin juga mendistribusikan uap air atau hujan dari satu tempat ke tempat lain. Karena itulah angin ikut mempengaruhi iklim tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Bagi makhluk hidup, air adalah kebutuhan utama karena air adalah sumber kehidupan. Akibatnya, perbedaan curah hujan pada tiap-tiap wilayah menyebabkan perbedaan jenis hewan dan variasi karakteristik vegetasi yang mendiami wilayah tersebut. Kemudian, untuk slide yang terakhir yaitu peranan iklim. Di sini saya menyebutkan beberapa peran. Yang pertama ada di bidang pertanian dan perikanan. Iklim berperan sebagai penentu kecocokan dan optimalisasi budaya pertanian. Jadi maksudnya iklim ini sangat mempengaruhi petani dalam menentukan mau ditanami apa ketika musim apa. Semisal ketika musim hujan, tanaman apa yang cocok untuk ditanami di musim hujan, dan ketika musim kemarau, tanaman apa yang cocok ditanami ketika musim kemarau. Kemudian untuk di bidang perikanan, karena adanya iklim tadi, nelayan atau pelaut itu bisa menentukan kapan dia berangkat melaut, kapan dia tidak berangkat melaut, karena iklim tadi juga mempengaruhi gelombang laut itu tinggi atau rendah. Dan untuk selanjutnya adalah penentuan jadwal melaut dan kemudian jenis ikan yang tersedia. Jenis ikan yang tersedia di sini kan juga dipengaruhi oleh iklim. Kemudian ada bidang transportasi, yaitu kelancaran jalur penerbangan dan pelayaran. Iklim di sini sangat menentukan
dalam menentukan jalur penerbangan dan pelayaran. Jangan sampai kita salah menentukan, karena jalur penerbangan ini sangat tergantung dari penentuan iklim yang akan dilewati oleh penerbangan tersebut atau pelayaran tersebut. Kemudian di bidang telekomunikasi, ini berhubungan dengan atmosfer, yaitu pemanfaatan sebagai fungsi dari jalur gelombang sinyal untuk telekomunikasi tadi. Dan yang terakhir, ada bidang pariwisata, yaitu pengawasan tempat wisata untuk mengetahui keamanan di lokasi. Maksudnya, dengan mengetahui iklim-iklim yang ada di tempat wisata tertentu, kita bisa tahu, oh wisata ini iklimnya sedang baik, jadi itu bisa dibuka untuk umum. Dan jika iklimnya sedang buruk, itu jangan dibuka. Seperti itu. Demikian presentasi mengenai iklim, pengertian, jenis, unsur dan karakteristik, klasifikasi, serta peran dari iklim tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.